Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat buat kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan kalian, biarpun hanya melalui video. Saya harapkan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Jangan lupa patuhi kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selalu memakai masker jika kalian keluar rumah, selalu cuci tangan, dan juga jaga jarak. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini merupakan mata pelajaran pengelolaan kas di kelas 11. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang pertama lalu, kalian sudah saya beri tugas untuk mencatat yang namanya macam-macam bukti transaksi. Untuk itu, pembelajaran pada pagi hari ini akan kita lanjutkan dari pemateri yang lalu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, KD yang kita kerjakan yaitu menganalisis sumber dokumen kas kecil. Jadi diawali dari menganalisis sumber dokumen kas kecil, nanti akan berlanjut pada kas kecil dan kas-kas yang lain. Seperti yang kalian ketahui bahwa kas itu merupakan alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum. Sekali lagi, pengertian kas adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum. Nah, yang diakui di masyarakat kita biasa menyebut dengan uang. Jadi, kas itu bisa diidentikan dengan uang tunai. Nah, kas itu kalau dalam neraca itu berada di posisi yang paling atas, karena kas itu merupakan harta yang paling liquid atau yang paling lancar. Apakah kalian sudah paham mengenai pengertian dari kas? Sudah ya. Jadi kas itu merupakan alat pertukaran yang diakui secara umum, yang biasa kalau kita menyebut uang tunai. Nah, untuk bisa disebut dengan kas itu ada beberapa syarat. Yang pertama, dia diterima secara umum. Jadi tidak ada satu orang pun yang akan menolak. Nah, biasanya diterima secara umum itu diikat oleh suatu perundang-undangan. Jadi agar bisa diterima baik dari masyarakat desa sampai masyarakat kota, baik dari pelosok maupun yang ada di kota, itu biasanya diikat dalam suatu undang-undang. Jadi syarat kas yang pertama, dia diterima umum sebagai alat pembayaran. Yang kedua, itu dapat digunakan untuk alat pembayaran sehari-hari. Jadi karena dia sudah diterima secara umum, saat kita melakukan transaksi jual beli, maka kita menggunakan kas tersebut. Jadi ada dua syarat. Yang pertama diterima secara umum, yang kedua dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Oke, kita lanjutkan. Karakteristik kas itu yang pertama, dia aktif tapi tidak produktif. Jadi kas itu tidak akan aktif jika tidak kita gunakan. Misal uang tunai atau kas tadi hanya disimpan di bawah bantal, maka dia tidak produktif. Kecuali kalau itu kita gunakan misal untuk berbelanja ataupun itu untuk kita buka usaha, maka kas tersebut akan menjadi produktif. Karakteristik yang kedua adalah tidak memiliki identitas kepemilikan. Jadi di dalam uang tunai itu tidak ada nama pemilik, sehingga dia mudah dipindah tangankan. Belum pernah kita temui, kecuali kalau kalian coret-coret di uang itu, di kas itu, nama pemiliknya tidak ada, sehingga dia mudah sekali berpindah tangan.
Itulah karakteristik dari kas. Nah, jenis-jenis kas itu nanti ada dua. Yang pertama, kita biasa menyebutnya kas di tangan, cash in hand, atau kas kecil, petty cash. Yang kedua, kas itu disimpan di bank atau cash in bank. Jadi ada dua. Yang pertama, kas itu kita pegang, biasa disebut cash in hand, atau bisa juga disebut kas kecil atau petty cash, ataupun kas tersebut disimpan di bank yang biasa kita sebut cash in bank. Jadi sekilas mengenai kas, dari pengertian kas, syaratnya, karakteristiknya, dan juga jenis-jenisnya. Nah, kalau sudah mengetahui itu, terus dari mana sumber kas itu? Dari mana sumber kas yang akan bisa didapatkan? Yang pertama, sumber kas itu dari penjualan tunai atas barang dagangan. Kalau kita berdagang, kita jual barang dagangan tersebut secara tunai, maka kita akan mendapatkan kas. Yang kedua, penerimaan atas pelayanan jasa. Misal kita punya usaha potong rambut. Saat kita memotong rambut si pelanggan, maka kita akan mendapatkan kas. Yang ketiga, dari pelunasan piutang dari debitur. Di saat kita ada utang piutang, kemudian debitur itu mengembalikan pinjaman ke kita, maka kita akan mendapatkan kas. Kemudian yang keempat, pengambilan utang pada pihak kreditur. Di saat kita itu pinjam uang, kita berhutang, maka kita dapat kas. Yang kelima, penambahan modal dari pemilik. Saat suatu usaha itu diberikan modal oleh pemilik, maka kasnya bertambah. Yang selanjutnya yaitu penjualan saham. Suatu perusahaan yang dia sudah terdaftar di bursa saham, saat dia membutuhkan tambahan modal, tambahan kas, dia tinggal menjual saham ataupun obligasi. Nanti dia akan menambah kas yang ada di perusahaan dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu. Silakan jika kamu mau berkomentar, kamu bisa berkomentar di Google Classroom kita di kolom komentar. Silakan kamu berkomentar. Kira-kira ada yang kamu tanyakan? Nanti kalau ada yang kamu tanyakan, insya Allah akan langsung saya jawab. Oke, selanjutnya, kemarin kamu sudah mendapatkan tugas, yaitu macam-macam bukti transaksi. Apa saja bukti transaksinya yang mendukung menjadi sumber dari kas tadi? Yang pertama, bukti transaksi yaitu nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Yang namanya nota kontan itu berarti pembelian atau penjualannya secara tunai. Nah, untuk nota kontan bisa kamu lihat di sini. Oke, selanjutnya, setelah nota kontan ada juga yang kita sebut kwitansi. Kwitansi itu merupakan sebuah bukti dari transaksi pada saat penerimaan sejumlah uang. Jadi saat menerima sejumlah uang, biasanya si penerima uang dia membuat yang namanya kwitansi. Kwitansi itu bisa bermaterai, bisa tidak bermaterai. Jika transaksinya itu kurang dari 1 juta, kalau menggunakan materai, dia menggunakan materai 3.000. Tetapi jika di atas 1 juta, materainya 6.000. Nah, kalau contoh kwitansi kamu juga bisa lihat di samping ini. Untuk selanjutnya ada yang namanya bukti memo. Bukti memo itu biasanya hanya bisa digunakan secara internal. Jadi di dalam perusahaan antara atasan dan bawahan, antara bagian satu dengan bagian yang lain itu menggunakan bukti memo. Kalau untuk contoh bukti memo kamu juga bisa lihat di samping. Oke. Selanjutnya
bukti yang selanjutnya itu cek dan bilet giro. Kita dulu udah belajar di kelas 10 apa itu cek, apa itu bilet giro. Cek itu merupakan surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada si pemegang cek. Sedangkan bilet giro itu adalah perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening satu nasabah ke rekening penerima. Jadi kalau cek itu surat perintah pembayaran untuk kepada si bank untuk memberikan sejumlah uang pada pemegang cek. Kalau bilet giro itu pemindah bukuan rekening. Kalau untuk contohnya kamu juga bisa lihat di sini. Oke. Kemudian sumber dokumen lain yaitu rekening koran. Saat kita memiliki rekening giro di suatu bank, nanti kita akan mendapatkan yang namanya rekening koran, yaitu bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabah. Itu biasanya rekening koran itu bagi yang memiliki rekening giro. Bukti transaksi yang selanjutnya yaitu surat bukti setoran bank atau slip penyetoran bank, yaitu slip setoran yang ditulis oleh nasabah biasanya digunakan untuk menyetorkan sejumlah dana ke teller bank. Itu bukti setor bank. Dan juga kalau untuk penarikan berarti dia bukti penarikan bank. Kemudian bukti yang lain yaitu bukti kas keluar. Itu apabila ada kejadian mengeluarkan kas, biasanya dia membuat bukti yang namanya bukti kas keluar. Begitu juga sebaliknya, saat ada penerimaan kas, biasanya bendahara atau bagian keuangan membuat bukti yang namanya bukti kas masuk. Nah, itu materi yang ada di KG1, yaitu menganalisis sumber dokumen kas kecil. Sampai di sini, silahkan jika kalian ada yang mau bertanya, sekali lagi bisa melalui Google Classroom maupun langsung via WA saya. Sebagai akhir dari pembelajaran kita yang kedua ini, Bapak akan memberikan tugas buat kalian. Tugasnya cukup sederhana sekali. Silahkan kamu bukukan penerimaan dan pengeluaran kas kamu sehari-hari selama 2 pekan, dimulai besok hari Rabu sampai hari Senin 2 pekan yang akan datang. Silahkan kamu buat pembukuan yang sederhana saja, yang berisikan tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Sudah itu aja. Misal hari ini kamu dapat uang dari orang tuamu 100.000, kamu tulis tanggal berapa, keterangan dapat uang dari orang tua, kemudian debit 100.000, saldonya 100.000. Besok kamu gunakan untuk beli pulsa, kamu tulis untuk beli pulsa, otomatis di sisi kredit, misal 50.000, saldo 50.000, karena tadi punya ada saldo 100.000, digunakan 50.000, maka sisanya adalah 50.000. Dan seterusnya selama 2 pekan. Kamu tulis pada buku bisa, pada kertas bisa, kamu setor pengerjaannya dengan cara kamu foto ya. Jadi jurnal itu kamu foto, jurnalmu itu kamu foto, kamu kirimkan ke saya via WA atau via Google Classroom. Sudah jelas? Dan juga yang tak kalah pentingnya, jika itu pembeliannya ada bukti transaksinya, tolong kamu simpan dan kamu dokumentasikan bukti transaksi. Di saat beli pulsa, minta notanya mas. Saat kamu beli ke warung, saya minta notanya. Kecuali kalau di minimarket kan otomatis sudah dapat nota, itu tolong kamu simpan, kamu juga ikut kamu foto juga, kamu upload sebagai hasil dari pekerjaan tugas kamu.
Oke, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga kondisi, selalu bahagia, tetap tersenyum, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.